Halo semuanya, selamat datang di Hobi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Jadi, kita akan lanjutkan series The Daily Life of the Immortal King season yang kedua. Pada minggu kemarin, Master Iblis datang ke dunia manusia untuk menemui Tutianha atau Iblis Katak. Namun di sini, dia kesulitan untuk menemukan keberadaan dari muridnya itu. Dan ditambah, dia itu sering tersesat di dunia manusia. Apalagi, Iblis Katak tidak mengeluarkan kekuatan spiritualnya supaya gurunya itu tidak bisa melacak di mana lokasinya. Dia melakukan semua itu karena tidak ingin bertemu dengan gurunya. Apalagi, dia ini sering disiksa oleh gurunya yang membuat Iblis Katak sangat trauma. Namun akhirnya, gurunya itu bisa menemukan lokasi Iblis Katak karena dia ini tidak sengaja menggunakan kekuatan spiritualnya di saat membantu Wangling. Kedatangan gurunya itu membuat Iblis Katak sangat ketakutan hingga membuat dia pingsan. Namun nasib sial menimpa gurunya karena dia itu berdiri tepat di saat Wangling melepaskan kekuatan, yang mana hal itu seketika membuat dia langsung meninggal. Iblis Katak yang baru bangun hanya bisa melihat ring dari gurunya dan menyadari bahwa gurunya itu sudah tiada. Setelah dari sana, kita dibawa ke 10 tahun yang lalu. Ini adalah hari yang sama dengan kejadian di saat Iblis Katak datang ke bumi. Namun di sini, kita diperlihatkan mengenai kejadian di pesawat pedang. Seorang gadis cantik yang bernama Liu menemui suaminya yang bernama Sanren. Mereka berdua adalah sepasang pembunuh yang sedang menjalankan sebuah misi. Nah, di tengah pembicaraan itu, getaran pun terjadi di pesawat tersebut. Pramugari sana pun meminta semua orang untuk memasang sabuk pengaman, termasuk Liu dan Sanren. Namun di sini, Liu tidak mendengarkan perkataannya, hingga ledakan pun terjadi di pesawat itu. Yang menyebabkan pesawat hilang kendali dan tidak bisa terbang lagi. Untung saja ada seseorang yang menyelamatkan pesawat itu. Tapi sayangnya, di sini Liu yang tidak memakai sabuk pengaman harus keluar dari pesawat. Nah, hal itu yang diceritakan oleh Guo Hao, yang mana kecelakaan pesawat 10 tahun yang lalu yang telah menyebabkan Sanren yang adalah pembunuh nomor 1 dunia menghilang, dan hanya foto inilah yang tersisa. Namun rumornya Sanren masih hidup dan bahkan beberapa murid di sekolah ini pernah bertemu dengannya. Nah, tidak begitu lama, guru Pansen pun datang. Dia menjelaskan walaupun tes kemarin menjadi kacau, tapi akhirnya bisa selesai juga. Dan di dalam tes kemarin, ada murid dari kelas biasa yang sangat memukau dan akan masuk ke dalam kelas elit. Melihat gadis itu, Wangling pun teringat bahwa di dunia yang dia ciptakan, gadis inilah yang menggantikan Sunrong di dalam ingatannya. Tidak hanya Wangling saja, Jingke juga menyadari hal itu. Gadis itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Lin Xiaoyu. Di sebelah lain, Sunrong yang merasa Wangling menatap dirinya membuat dia itu sangat malu. Namun nyatanya, Wangling bukan melihat Sunrong, melainkan melihat Lin. Di sini guru Pansen menjelaskan bahwa dia akan menggantikan guru Wangzu untuk mengajar. Yang mana guru Wangzu itu ternyata sedang melakukan sebuah misi bersama tim Xianjiang yang dipimpin oleh Zoe. Mereka itu sedang mencari keberadaan dari Jiang Liu, kakak dari Jiang Liu Ying, yang baru saja mereka tangkap. Namun sayangnya, di hadapan dari guru Wangzu hanyalah sebuah boneka yang dilengkapi dengan bahan peledak. Dan sedangkan Liu yang asli sedang berada di sekolah Liu Xi untuk menyelamatkan adiknya yang ternyata dikurung di bawah sekolah ini. Di sisi lain, Wangling dan teman-temannya yang sedang kencing membicarakan tentang rumor Sanren yang berada di sekolah mereka. Nah, di tengah pembicaraan itu, mereka pun melihat Liu dan merasa itu adalah wanita yang bersama dengan Sanren di foto. Mereka pun mengikutinya dan sampai di ruangan peralatan. Mereka yang berada di sana melihat ada sebuah tempat tidur dan menyadari bahwa ada seseorang yang telah tinggal di sini. Tapi mereka masih ragu, Sanrenlah yang tinggal di tempat itu. Nah, di sini juga ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Lin.
mereka yang sedang bersembunyi hampir saja melihat Lin berganti pakaian. Namun sayangnya, mereka ketahuan dan membuat Lin sangat marah karena mereka datang ke kamarnya. Mendengar hal itu, membuat mereka kebingungan karena tempat ini sebenarnya adalah ruangan peralatan. Lin yang semakin kesal tidak sengaja membuka ruangan tersembunyi di tempat itu. Xin lalu berpindah ke tempat Liu berada. Dia itu berhasil menemukan keberadaan dari adiknya. Namun kedatangannya kemari bukanlah untuk menyelamatkannya, melainkan untuk menghabisi adiknya. Karena Liu itu telah gagal menjalankan misinya dan membuat malu praktisi mereka. Liu Ying menyadari bahwa kakaknya itu diutus oleh praktisi lain untuk menghabisinya. Namun itu salah karena Liu memiliki dendam pribadi. Nah, di saat itu juga Wang Ling dan teman-temannya muncul dan meminta Liu untuk tidak memperdulikan mereka. Di saat mereka jatuh, untung saja Jingke menemukan tempat yang aman dan Wang Ling pun segera membawa mereka pergi. Chen Chao yang meraba-raba membuat Lin kesal kepadanya. Guo Hao merasa tempat ini adalah ruangan rahasia dari Sanren. Jingke memilih tempat ini karena tempat lainnya dipenuhi dengan jebakan. Di sana, mereka melihat sebuah papan penyelidikan mengenai kejadian 10 tahun yang lalu. Dan di sini, kita pun langsung dibawa ke ingatan dari Liu yang ternyata benar dia ini adalah istri dari Sanren. Ia sangat bahagia bisa menikah dengan Sanren dan berkat pernikahan mereka, dia itu bisa menjadi pemimpin aliran bayangan. Namun di saat dia sedang sangat bahagia, kecelakaan pun terjadi. Nah ternyata selama 10 tahun itu, Liu telah masuk ke dalam dunia iblis, yang mana di sana dia dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi penerjemah antara dunia iblis dan dunia manusia. Hingga dia pun mendapatkan informasi mengenai aliran bayangan. Dan seketika menuduh Liu Ying yang telah membuat ledakan di pesawat, supaya adiknya itu bisa mengambil kepemimpinan dari sekte mereka. Liu Ying sempat menjelaskan bahwa dia ini bukanlah pelakunya. Namun Liu tidak percaya dan bersiap untuk menghabisi adiknya. Untung saja Guru Wangzu datang di saat yang sangat tepat dan menghentikan serangan itu. Xin kembali kepada Wang Ling yang mana Guo Hao sedang menyelidiki kejadian 10 tahun yang lalu. Dia menyadari bahwa ada 3 hal yang terjadi di saat 10 tahun yang lalu. Yang pertama, ada kecelakaan pesawat yang dinaiki oleh Sanren. Kedua, adalah kemunculan iblis katak. Dan ketiga, adalah Zoe yang mengalahkan katak dengan 1 pukulan. Mendengar hal itu seketika membuat Wang Ling teringat sesuatu. Yang mana kemunculan iblis katak adalah kunci di kejadian yang menimpa pesawat dari Sanren. Jadi, di saat Wang Ling menyerang iblis katak, kekuatan dari iblis katak tidak sengaja mengenai pesawat pedang yang dinaiki oleh Sanren. Nah ternyata Wang Ling jugalah yang telah menyelamatkan pesawat itu sebelum terjatuh. Namun dia tidak menyadari Liu keluar dari pesawat tersebut. Pada saat itu, Sanren pun sangat sedih atas kepergian dari istrinya. Mereka pun paham alasan Sanren mendirikan persembunyian ini yang adalah untuk menunggu kepulangan dari istrinya. Mereka pun sangat sedih atas penderitaan dari Sanren. Namun di sisi lain, Sanren yang sebenarnya adalah Guru Wangzu. Dia sangat senang karena berhasil bertemu dengan istrinya dan dia bisa gemuk seperti itu adalah pengorbanan dirinya untuk mencari istrinya. Mereka berdua pun saling berciuman untuk melepas rindu. Liu Ying yang berada di sana sangatlah kesal dan dia pun meminta untuk menghabisi dirinya daripada harus melihat mereka berciuman. Kembali kepada Wang Ling, untung saja mereka itu berhasil keluar dari ruangan rahasia Sanren. Nah di saat itu juga mereka melihat Guru Wangzu dan Liu sedang mabuk cinta. Dan di sini Wang Ling pun menyadari siapa sebenarnya di foto itu. Beberapa hari kemudian Guru Wangzu menjelaskan mengenai perawatan pedang roh, yang mana jika pedang roh tidak bahagia maupun akan sembarangan akan menyebabkan mereka itu mendapatkan kerusakan permanen. Jadi, di sini Guru Wangzu akan memberikan sebuah panduan untuk merawat pedang roh. Di sini Jingke pun teringat bahwa selama ini dia tidak mendapatkan perawatan dengan baik.
Pulang dari sana, mereka menanyakan kondisi dari Aohai kepada Sunrong. Karena di pertarungan bulan kemarin, Aohai telah mengorbankan dirinya untuk membangkitkan pedang roh milik Guo Hao. Sunrong menjelaskan bahwa Aohai sedang dalam kondisi penyusunan ulang dan meminta teman-temannya untuk tidak khawatir. Nah, di saat mengetahui Chen Chao merawat pedangnya dengan bahan asal-asalan, membuat Sunrong sangat terkejut. Dia pun menjelaskan bahwa perawatan pedang roh dibedakan dari berbagai kelas. Jadi, di sini Sunrong pun mengajak mereka untuk ke toko pedang roh 4S untuk melakukan perawatan. Nah, di sini Wang Ling ternyata sudah mengirim Jingke untuk melakukan perawatan. Di akhir pekan, mereka pun pergi ke toko pedang 4S dan sangat terkejut dengan banyaknya pedang roh di sana. Tidak begitu lama, Lin pun datang yang ternyata dia ini bekerja di tempat itu. Di sini, Sunrong menanyakan tentang keluarga Lin yang ternyata dia ini sudah dari kecil hanya tinggal bersama dengan kakaknya saja. Namun pada suatu hari, kakaknya itu meninggalkan dirinya untuk belajar melakukan pemeliharaan di Shanghai. Jadi, Lin pun memutuskan untuk bekerja di berbagai toko pedang roh dan hanya bisa berharap supaya dia itu bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Namun tidak hanya itu saja, dia melakukan pekerjaan ini untuk kebutuhan ekonominya. Nah, di saat itu juga, Tang Jingse dan teman-temannya pun datang dan meminta Lin untuk melakukan pemeliharaan kepada semua pedangnya. Dan dia itu memberikan perintah supaya besok bisa jadi. Mendengar hal itu, Sunrong mencoba untuk membantu Lin. Namun Lin yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya, meminta Sunrong untuk tidak membantu dirinya. Karena dia itu takut dia akan dipecat dan tidak bisa mencari uang lagi. Walaupun agak kesal, mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Di pembicaraan tadi, mereka pun menyadari bahwa Lin tidak memiliki pedang roh. Jadi, di sini Sunrong pun berencana untuk membelikannya. Namun saat ini juga, Wang Ling memiliki sebuah rencana untuk membuatkan Lin sebuah senjata roh. Mereka pun setuju dan di saat Lin sudah pergi, mereka pun menjalankan sebuah rencana. Di sini Wang Ling akan bertugas untuk mendesain pedang roh yang akan mereka buat. Sebelum melakukan pembentukan pedang, mereka itu mengukur kekuatan dari bahan-bahan yang mereka gunakan. Nah, di sini bahan yang dibawa oleh Chen Chao sangatlah bagus, yang ternyata dia itu membawa patung milik keluarganya. Di sini, Sunrong juga membawa bahan yang sangat bagus, yang bahkan lebih bagus dari Chen Chao. Wang Ling juga membawa sebuah ring yang mana itu adalah peninggalan dari guru iblis katak. Nah, saat diukur, terjadi kerusakan di mesin itu yang kemungkinan kekuatan dari ring tadi tidak bisa diukur atau kekuatannya tidak bisa dibaca oleh sistem dunia ini. Lanjut, mereka tidak memperdulikan hal itu dan memulai proses pembakaran. Yang mana di sini Guo Hao bertugas untuk melakukan pembakaran. Keesokan harinya, Lin pun datang untuk mulai melakukan pekerjaannya. Nah, di sini terlihat ada sebuah foto dirinya dan kakaknya yang bernama Jiang Lin. Di saat Lin melakukan pekerjaannya, teman-temannya pun memanggil dirinya untuk memberikan pedang roh yang telah mereka buat. Di sini, Lin menangis, yang mana hal itu membuat mereka salah paham. Untung saja Lin segera menjelaskan alasan dia menangis, karena pedang itu mengingatkan dirinya dengan pedang kakaknya. Sunrong pun menyadari bahwa Wang Ling memang sengaja mendesain pedang tersebut. Lin pun berterima kasih kepada mereka karena akhirnya dia ini memiliki sebuah pedang roh. Namun kesenangan mereka malah dirusak dengan kedatangan dari Tang Jingse. Dia menyombongkan pedangnya yang baru saja diperbaiki. Mendengar hal itu, Guo Hao pun mengejeknya karena dialah yang telah merusak pedang Tang Jingse. Tang Jingse yang kesal melampiaskan kepada Lin dan meminta untuk menemaninya dalam melakukan uji coba pada pedang rohnya yang baru saja dia perbaiki. Sunrong mencoba membantu namun dia tidak berhasil karena toko ini adalah milik keluarga Tang. Lin pun tidak punya pilihan lain selain menemui Tang untuk melakukan uji coba kepada pedangnya. Tang pun mulai mengeluarkan pedang rohnya dan seketika salju pun mulai menyelimuti area itu. Dan bahkan kekuatan pedang rohnya saat ini lebih besar dari pertandingan pedang roh kemarin. Melihat hal itu, Chen Chao mencoba untuk membantunya. Namun dirinya diperingati oleh pemilik toko
dan sepertinya dia itu tidak peduli dengan keselamatan Lin. Nah, di saat itu juga Tang pun mulai melakukan serangan, tapi tanpa diduga Lin berhasil menahannya dan seketika pedangnya memunculkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Pedangnya itu pun menyerap kekuatan spiritual dari Tang dan sekaligus pedang rohnya. Tang pun semakin sekarat dan untung saja ada sesuatu yang muncul untuk menghancurkan pedang rohnya supaya nyawa Tang bisa diselamatkan. Teman-temannya pun sangat senang karena Lin baik-baik saja. Nah, ternyata yang menyelamatkan Tang adalah Jingke dan dia itu berterima kasih kepada Wang Ling karena telah merawatnya dengan baik. Nah, di sini terlihat bahwa Jiang Lin yang telah melakukan pemeliharaan kepada Jingke. Malamnya di sekolah ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, yang ternyata itu adalah kebangkitan dari Master Iblis. Dia yang melihat ringnya dibawa oleh Lin langsung saja mengambil dan bagian season 2 part 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.